Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, welcome back to FI 14. Kita kembali ngetes DJI Osmo Action 4 dengan kondisi kamera ultra wide dan settingan kamera itu 4K dan 60 fps ya, frame per second. Ekspektasinya bidang yang ditangkap akan lebih luas. Terus juga ini sekalian tes lagi untuk gimana sih pencahayaan kamera ini di malam hari gitu ya, apakah cukup baik menangkap gambar yang ada di depan atau seperti apa gitu ya guys. Jadi menyenangkan banget sih ngelakuin tes-tes begini nih. Dan jarak yang kita pilih kembali dekat, yaitu dari kantor saya di wilayah Fatmawati sebelum Blok A ya, sampai ke rumah di wilayah Pondok Labu. Jadi kalau secara rute itu nggak lebih dari kira-kira 5 km lah ya. Jet darat lewat. FX King. Ya, sungguh menarik kalau di selatan ini sering banget lihat bis listrik ya. Jadi memang bis listrik ini sepertinya sudah jadi tren baru di pemakaian bis kota untuk feeder ataupun untuk bis yang spesifik dengan tujuan khusus gitu ya. Dan tentunya ini menunjukkan bahwa secara teknologi gitu ya, Indonesia sudah mulai bisa bersaing dengan negara-negara lainnya, walaupun mungkin bisnya masih impor ya. Kalau saya nggak salah lihat ya, itu mereknya BYD, dan kalau nggak salah juga itu produk Cina sih guys. Jadi saya pernah naik taksinya. Nah, taksinya itu Bluebird waktu itu. Semoga nggak terlalu macet ya guys, karena memang biasanya kalau situasi begini nih macetnya ya begitu deh. Lumayan, tapi nggak terlalu macet sih, biasanya udah padat banget. Menjelang akhir kan memang situasinya selalu begini, jadi jalan sepi, ramainya nanti pada saat tanggal 31-nya malam hari ya. Itu orang udah ngumpul di tempat-tempat yang memang isinya jadi tempat perayaan puncak gitu ya, kembang api biasanya atau yang sejenis itu. Dan itu berlaku di seluruh kota-kota di Indonesia. Kenceng banget musiknya. Itu padahal pemain musik jalanan yang dia pakai speaker gitu ya, speakernya tapi kenceng banget. Berarti dia harus punya aki yang cukup kuat, atau dia punya generator yang dia hidupkan. Ya guys, kita udah ngelewatin truk ya, karena tadi di sebelah kanan ada taksi, agak ngeri juga saya nyenggol. Kenapa bisa ngeri? Karena di bagian belakang motor masih ada top box, walaupun ukurannya nggak terlalu gede ya. Saya pakai merek GV dengan ukuran E33. Ternyata macet guys ya, padahal sudah 2 malam berturut-turut nggak macet sama sekali di wilayah sini ya, baik pulang maupun pergi. Ini akhirnya ketemu macet lagi. Biasanya macet tuh hanya di lampu merah, tapi ternyata nggak terlalu parah juga guys. Ini kendaraan banyak tapi masih terus bergerak ya, baik mobil maupun motor ya. Paling aja nanti di lampu merah Fatmawati depan. Jangan galak-galak orang, takut kesenggol ya. Jadi kalau di video sebelumnya saya tunjukkan sel yang ada sebelah kiri menuju ke arah Blok M, ini ada sel yang menuju ke arah Fatmawati ini. Saya sudah sekali isi di sini nih untuk bahan bakar.
pakainya tentunya sel yang V-Power ya. Harganya berapa sih juga nggak pernah ngeh, tapi kalau untuk ADV 160 ini saya biasa isi antara 90.000 sampai 100.000, itu dari kondisi kedap-kedip ya guys, dan itu juga nggak penuh sih, dari kondisi di odometernya kedap-kedip, speedometernya. Ya, selatan makin maju, makin gaul dan estetik ya, diiringi juga dengan tingkat kemacetan yang makin dahsyat. Dia motor juga, kalau saya perhatikan size-nya malah makin besar ya. Ya, ada MX, ada PCX, ada ADV. Dulu kan motor seandainya dia bebek underbone itu kecil semua. Gitu kan guys? Yang nggak sepakat boleh ngobrol di bawah di kolom diskusi, di kolom komentar. Dulu itu kalau kita ngeliat Ninja 2,5 itu rasanya pengen banget punya ya. Atau mungkin masih 10 tahun yang lalu ya. Sekarang yang terjadi itu kalau misalnya 2,5 justru nggak laku lagi ya. Orang cenderung itu beralih ke moge gitu. Apalagi sejak motovlogger dengan moge itu makin hype gitu ya. Contoh paling populernya adalah MV misalnya. Itu orang tuh pengennya punya R6 lah, punya TX6 lah, ya pokoknya semua yang mewah itu dari semewah. Harganya mungkin sekitar 200 juta lebih ya kalau Yamaha ya. Mungkin kalau untuk kelas-kelas moge entry level sih udah mid level ya kalau 600 cc. Itu mungkin R6 dan Kawasaki ZX ya, yang harganya masih lumayan masuk, tapi enggak untuk CX-25 dan CX-6 ya, untuk mahal yang saya tahu ya. Tapi saya bukan pemain moge sih, jadi ya mohon maaf lahir batin kalau ada salah kata. Kita lihat rumah sakit Fatmawati sebelah kiri, panjang banget, pagar juga panjang, ada beberapa akses masuk ke rumah sakit Fatmawati ini guys. Lampu ini sengaja saya tarik agak ke belakang biar nggak bikin orang silo ya. Dan kalau posisi dekat begini nih, motor-motor depan jadi terang benderang semua. Ya, balik lagi soal DJI. Ini kamera kalau secara function ya, jika di-compare dengan Insta360S Pro yang baru aja launching, atau dengan pemain lama yang sudah punya nama cukup cetar menggelegar, yaitu GoPro 12 ya, mungkin yang terakhir ya. Itu sih konon ya pal-pal aja lah dengan GoPro, tapi kalah dengan S Pro gitu ya. Kalau dari sisi resolusi ini mentok di 4K, sementara untuk GoPro setahu saya bisa sampai 5,2K, dan S Pro nya bisa sampai dengan 8K. Tambah lagi S Pro itu sudah diinjak di dalam kameranya itu AI, aplikasi AI, jadi dia nggak udah aset banget. Mulai satu contoh yang di share orang-orang itu mantap lah. Ini saya nyalain lampu kuning, lampu dekat ya, untuk nambahin terangnya lampu putih. Jadi kita pakai double lampu tembak guys. Lumayan tebal cahayanya, cuma kalau di compare dengan yang misalnya pasang 4 lampu gitu luminos, ya harus kalah sih, walaupun hanya satu lampu ya. Jadi satu lampu di kanan, satu lampu di kiri, masing-masing ada 4 lampu, jadi sekarang 8 lampu. Oh, itu cahayanya luar biasa banget. Paling mantapnya cuma setara ya dengan 2 lampu, tapi masing-masing single-single gitu ya. Ngomong soal divisa ini ya nggak terlalu banyak modif sih guys. Minimal kalau kita jalan, kalaupun nanti berhasil jalan gitu ya keluar kota,
lampunya udah ready gitu. Jadi lampu 2 ya, satu anggap sebagai cadangan. Jadi kalau salah satu mati ya masih ada lampu lainnya. Itu luar biasa banget tadi ambulan ngebutnya ya. Saya ngeri banget takut dia nabrak ya. Insya Allah semoga pasiennya bisa survive ya. Karena itu kalau gitu biasanya ngantar pasien atau minum pasien yang kondisinya lumayan darurat. Gitu guys. Ini udah sampai Aneka Buana. Di depan ada AW di kiri, kita belok kiri, satu jalur masuk ke arah Pinang. Udah dekat rumah guys, bentar banget kan. Sorry mas, terpaksa dia pasang lampu jauh, jadi saya tembak juga pakai lampu jauh biar ya begitu gitu. Udah ngelawan arah terus dia pasang lampu jauh lagi kan, kurang pas rasanya guys. Tapi asli no hard feeling ya, maksudnya nggak ada marah sedikit pun, sebel aja, respon terus udah lupain aja. Kalau persoalan di jalan kita bawa sampai rumah itu bahaya guys. Lebih baik perbanyak sabar. Gitu guys. Jujur ngomong, saya sudah coba mode yang lebih rendah resolusinya dibanding ini, yaitu 1080 ya, dengan 30 fps. Itu menurut saya sih untuk tayang di YouTube udah cukup oke sih. Kita tayang di YouTube, kemudian saya share dengan, itu malam hari ya, lihat video saya malam hari test night view. Nah itu ketika ditonton di TV pun, pakai TV yang besar sekalipun 65 inch setel YouTube, itu hasilnya tetap oke. Jadi harusnya settingan segitu sih cukup. Cuma saya pengen tahu kalau seandainya malam hari itu kita pakai lagi settingan yang lebih tinggi seperti sekarang, gimana hasilnya guys. Oke guys, kita sudah menuju rumah. Terima kasih sudah menyimak FHI 14 channel. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kurang suatu apapun, bisa tetap riding dengan nyaman, tetap jaga safety ridingnya ya, berkendara dengan disiplin, pakai helm, pakai sarung tangan, pakai sepatu dan seterusnya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.